Pemirsa, 1 minggu jelang pendaftaran masih ada 2 baca pres yang belum mengumumkan siapa bakal cawapres pendampingnya. Kedua baca-pres itu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Lebih jauh kita akan membahasnya bersama dengan Eriko Sotarduga dari PDI Perjuangan dan juga Herzaki Mahendra Putra dari Partai Demokrat. Kita terima kasih Bang Eriko dan juga Mas Herzaki. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Berita Sabtu Utama. Selamat sore. Apa kabar Bang? Terima kasih. Baik, inilah Adinda Zaki. Ini karena kelamaan Eliza ini nggak ngundang kita, jadi dia pun terbata-bata untuk menyampaikan posisi kita. Saya bingung karena hari ini Bang Eriko pakai bajunya biru. Apa ada kode di balik baju itu? Jangan-jangan Bang Eriko. Inilah, saya ini baru pijet. Nah, pakai jaket warna biru pun salah. Jadi mau bagaimana lagi? Nanti pakai jaket kurang sopan. Mana yang benar ini Mbak Eliza? Oke. Baik, coba. Oke, kalau gitu kita mulai nih. Bagaimana Mas? Kita lihat di kemarin ya, Bang Eriko, Mas Hasto kemarin kan bilang akan mengumumkan cawapres Ganjar sebelum tanggal 19. Jadi apakah jaket itu menjadi tanda atau sudah adakah nama-namanya kira-kira nih? Baik, Mbak Eliza, Adinda Zaki, begitu juga seluruh pemirsa penonton BTV dimanapun Anda berada, bahwa waktu-waktu ini memang sudah dekat. Betul, kita harus jujur mengakui bahwa tanggal 19 nanti adalah dimulainya pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden sampai tanggal 26. Dan juga di kami pun sudah setiap hari Rabu, kemarin juga sudah rapat para ketua umum bersama Sekjen dan juga seluruh tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo itu sudah berkumpul dan sudah membicarakan juga langkah-langkah ke sana. Nah, tapi tentu ini pertanyaan Mbak Eliza maupun kita semua, kapan sih diumumkan? Nah, kemarin sudah disampaikan Pak Sekjen, ada tanda-tanda bahwa sebelum tanggal 19. Nah, ini sebenarnya kenapa? Apakah ini karena soal keputusan MK? Tidak juga sebenarnya. Kalau di kami, sebenarnya tidak ada permasalahan soal itu. Tapi apapun juga, kan untuk memutuskan, katakan, untuk mencari pasangan Mas Ganjar ini kan begitu banyak. Kami kan begitu terbuka. Dan ini juga memberikan memberikan kesempatan kepada setiap partai, begitu juga kepada masyarakat, begitu juga kepada relawan, komunitas, dan semua untuk memberikan masukan. Ya, artinya Mbak Eliza, tidak ada juga yang harus diburu-buru, katakan, oh besok atau lusa, atau pas tanggal 16. Nah ini monggo saja nanti keputusan para ketua umum bersama Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Presiden incumbent dan juga Mas Ganjar. Tetapi perlu kita ingat juga Mbak Eliza, bahwa setiap hari Rabu itu adalah rapat para ketua umum. Kalau kemarin rapat ketua umum tanggal 11, berarti tanggal 18 minggu depan. Ya kita tunggu nanti apakah di dalam rapat tanggal 18 itu ada keputusan, atau bahkan bisa saja tanggal 25 minggu depan, ya kan masih ada waktu. Nah ini adalah kewenangan beliau-beliau tentunya untuk memutuskan. Tapi kira-kira ancar-ancarnya sih sebenarnya jujur saja itu sudah ada. Tinggal bagaimana mengerucutkan ini supaya nanti tepat pada waktunya bisa diumumkan oleh ketua umum yang terbaik tentunya yang mendampingi Mas Ganjar. Seperti itu Mbak Eliza. Bang, biar nggak ini kan kalau kita mau ke suatu tempat itu kan harus tahu ancar-ancarnya biar nggak kesesat. Betul. Mungkin masyarakat juga pingin tahu nih Bang, biar nggak kesesat ancar-ancarnya dikeluarin dikit Bang, boleh nggak? Ya tentu jujur saja Mbak Eliza tidak jauh berbeda daripada apa yang beredar di masyarakat. Kalau yang beredar di masyarakat ini sekarang kan kalau kita lihat ada siapa saja Mbak Eliza, Pak Mahfud, ada Mas Andika, ada Mas Sandiaga Uno, ada Ridwan Kamil, kan begitu kan? Kalau yang perempuan ada Kofifa, kan itu yang beredar di masyarakat. Tetapi saya mau mengingatkan kepada Mbak Eliza maupun kepada kita semua Mbak Eliza bahwa di tahun 2019 hal yang tidak terduga yang terjadi. Ini bukan saya mau menyinggung karena saya Eriko Sotarduga, tidak loh Mbak Eliza, tapi memang itu kenyataan yang ada di 2019, sudah digadang-gadang ini, tiba-tiba di saat terakhir keputusan para ketua umum berbeda. Nah itu bisa saja seperti itu di tahun 2024, tapi bisa juga Mbak Eliza, begitu juga para pemirsa kita semua, seperti tahun 2014. Tahun 2014 sangat menarik loh, bahwa pada akhirnya yang diberi keputusan adalah Pak Yusuf Kalla yang notabene anggota Golkar dan juga petinggi Golkar. Nah, bukan tidak mungkin ini terjadi. Jangan-jangan
dari kubunya Bung Zaki yang tahu-tahu nanti diajak, ya kita tidak tahu. Apakah karena itu saya pakai biru sekarang, ya kita lihat saja lah nanti Mbak Elisa. Oke, nah karena tadi udah disebut-sebut Pak Zaki, gimana nih? Ini kan kalau dari kubu Anda nih kan terakhir cawapres dari Prabowo mengerucut 4 nama. Ada Erlangga, ada ET, ada Gibran, ada juga Khofifah di situ. Bagaimana sejauh ini perkembangannya, juga udah ada nggak tadi ancer-ancernya atau seperti apa sebenarnya, Mas Zaki? Ya, terima kasih Mbak. Jadi Bang Eriko ini pakai baju biru karena setahu saya memang hatinya dekat sekali dengan yang warna biru ya, Bang Eriko. Karena sering sekali talk show itu bertemu Bang Eriko berpakai baju biru gitu. Ya, makasih Mbak. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai cawapres, Pak Prabowo sendiri kan sudah, Pak, yang kami dengar ini memang ada 4 nama. Ya, ada 4 nama saat ini yang yang diusulkan setahu kami. Pertama ada Pak Erlangga Hartarto, ya, dari Ketua Umum Partai Golkar. Yang kedua itu adalah Pak Erick Thohir, yang diusulkan oleh teman-teman PAN. Yang ketiga itu ada Mas Gibran, ya, Wali Kota Solo. Lalu juga ada Bu Hovifah, Gubernur Jatim. Nah ini yang setahu kami, ini 4 nama inilah yang menguat, ya, menguat setahu kami. Yang kami tahu juga Pak Prabowo ini kan rencananya akan meminta masukan semua pimpinan parpol koalisi dalam menentukan siapa calon wakil presiden yang akan dipilih oleh beliau, gitu. Begitu juga dengan Demokrat. Jika kami nanti diminta memberikan masukan, ya kami tentunya akan memberikan masukan. Karena bagaimanapun kami kan ingin Pak Prabowo menang. Nah itu juga harapan kami, bahwa siapa, ya, bagi kami gini Pak, bagi kami, ya cawapres ini, ya tentu Pak Prabowo lah seharusnya sosok yang paling tepat dalam memutuskan. Meskipun beliau sudah sampaikan, beliau meminta masukan, kan begitu. Mas Zaki, tapi sebelumnya kita pernah dengar Gibran mengatakan bahwa Prabowo sendirilah yang meminta dirinya menjadi cawapres. Artinya bahwa Gibran di sini menjadi satu calon yang kuatkah dalam cawapres yang akan mendampingi Prabowo? Ya, kalau yang kami tahu 4 nama itulah yang kuat. 4 nama itulah yang kuat. Ada Pak Erlangga, Pak Erick Thohir, Mas Gibran, dan juga Bu Hovifah. Nah kita lihat ini kan masih terus berproses, ya. Masih terus berproses, kita cermati, ya tentu kita harapkan Pak Prabowo ini memilih cawapres yang tepat dan bisa membawa kemenangan buat beliau. Karena bagaimanapun ini kalau melawan Bang Eriko ini, calon Bang Eriko kan juga calon yang kuat ini. Ya kan? Dengan mesin partainya dan para pendukungnya. Pak Prabowo ini kan juga kami juga kuat ini. Jadi setiap kekuatan, setiap tambahan kekuatan tentunya akan menjadi sangat baik ya dalam kontestasi nanti. Ya ini akan baik juga buat rakyat. Nah kan rakyat inginlah mendapatkan calon pemimpin yang terbaik, baik presidennya, baik wakil presidennya. Karena harapannya setelah Pak Jokowi, ya kita ingin agar terus ada akselerasi dalam pembangunan. Melanjutkan apa yang baik dari Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Mega, Pak Gus Dur, dan juga Pak Habibie maupun presiden-presiden sebelumnya. Nah ini yang menjadi semangatnya seperti itu Mbak. Jadi kalau kita lihat siapa yang menguat, 4 nama ini yang menguat. Yang pasti nama saya tidak ada, nama Bang Eriko tidak ada. Jadi itu kita fokus ini pada 4 nama ini gitu ya. Tapi kan kalau kata Bang Eriko bisa terjadi atau tidak terduga. So terduga kan semuanya, apapun bisa terjadi tentunya dalam menuju 2024 ini. Benar. Tapi tadi kalau kita lihat ini apakah keduanya sama-sama memiliki strategi yang sama atau saling tunggu, akhirnya jadi strategi last minute nih dua-duanya nih untuk mengumumkan cawapresnya. Apakah mungkin Mas Zaki lagi menunggu putusan MK dulu atau Bang Eriko menunggu dari timnya Mas Zaki dulu? Ini gimana nih, Bang Eriko? Ya begini sebenarnya Mbak Elisa, ya kalau publik menilai seperti itu kan sah-sah saja, itu kan persepsi masing-masing ya, tidak ada yang salah dalam hal itu. Namanya persepsi kan boleh berbeda-beda dan boleh kita berpikiran. Nah ini juga sebenarnya memberikan pendidikan politik yang baik juga bagi masyarakat, bahwa semua itu ada proses, tidak semata-mata instan, tidak langsung jadi begitu saja. Tapi kalau Mbak Elisa sebenarnya jeli tadi, sebenarnya harusnya tanyakan kenapa kok PDI Perjuangan bersama Perindo, Hanura dan juga P3 tidak mencalonkan Mas Gibran? Kan itu sebenarnya harusnya ditanyakan Mbak Elisa. Saya sebenarnya menunggu pertanyaan itu dari Bung Zaki juga. Nah, biasanya Mbak Elisa, Bung Zaki ini semangat betul. Kalau di TV media lain kami semangat, tapi semenjak Mas AHY tidak lagi jadi ini agak kurang semangat memang. Enggak lah, makin semangat kita. Oke, karena tadi kan Bang Eriko menunggu pertanyaan itu, tapi boleh jawab lah Bang. Kenapa Bang akhirnya tidak menunggu itu? Karena sudah diambil Pak Prabowo kah?
Oh, ini kami di PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo, boleh ditanyakan ke masing-masing partai, tidak ingin membicarakan sesuatu yang berandai-andai, sesuatu yang menduga-duga. Sekarang begini, keputusan MK, apakah sudah ada yang tahu, Mbak Eliza, maupun kita semua? Kalau sudah ada yang tahu, berarti bocor, berarti itu tidak baik bagi perjalanan hukum kita. Kalau ada yang sudah tahu, coba di sini bisa menyampaikan secara terbuka, katakan. Kami sendiri pun tidak ingin berandai-andai, tidak ingin menduga-duga. Tetapi ada 3 kemungkinan di tanggal 16 Oktober nanti. Apakah diumumkan? Katakan boleh usia bawah 40, kan begitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, boleh saja ternyata keputusannya ditolak karena memang itu adalah ranah daripada DPR. Bisa kan? Seperti itu. Nah, yang ketiga, tahu-tahu diundur. Belum tanggal 16, tanggal 23 belum. Kemudian setelah itu. Nah, kan itu bisa-bisa saja. Nah, sekarang kami meresponnya padahal keputusan belum ada, seolah-olah kami sudah tahu keputusannya. Kayak itu yang selalu disampaikan oleh ketua-ketua umum, ya belum layak kita bicarakan saat ini. Tapi saya harus ingatkan kepada kita semua, termasuk Mas Zak dan teman-teman, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Mas Gibran sendiri, beliau adalah kader PDI Perjuangan, beliau patuh dan ikut kepada apa keputusan Ibu Ketua Umum, itu yang disampaikan. Dan di dalam Rakernas yang lalu, juga bukan Rakernas yang terakhir ini, itu beliau sudah menjawab langsung kepada Ibu Ketua Umum. Jadi menurut saya, kalau lihat dari apa yang disampaikan Mas Gibran, Mas Gibran orang yang rendah hati, yang memang santun, dan juga bisa menjaga sikap, walaupun Mas Gibran adalah anak presiden kita, anak presiden yang kader PDI. Jadi Mbak Eliza, saya dari tadi menunggu, kok nggak ditanya ini sama Mbak Eliza sama Mas Zaki. Tapi ya nggak mungkin lah di PDI Perjuangan ini, bisa-bisa saja begitu kan ya. Syukur juga kalau tidak berpikiran seperti itu. Jadi barangkali duga-duga ini yang terjadi, kita nggak tahu. Itulah sebabnya tadi kalau Bang Eriko bilang Gibran ini sosok yang santun dan baik, itulah sebabnya Prabowo jatuh cinta dengan Gibran dan menjadi 4 tokoh utama yang diincar ya. Seperti itu ya Mas Herzaki ya. Elisa, banyak sekali yang cinta sama kader PDI Perjuangan ini. Oke. Baik, Mas Zaki boleh tanggapi ini kalau kita tadi juga lihat ya, Anda mengatakan bahwa 4 nama yang mengkerucut jadi 4 nama ini kan, Kim, ini kan memang menjadi suatu koalisi yang besar. Bagaimana tentunya akhirnya ini menyatukan persepsi, menentukan sosok yang akan mendampingi Prabowo. Ini tentunya harus butuh waktu yang cepat karena deadline-nya udah bentar lagi nih. Ini bagaimana Mas Herzaki? Ya begini Mbak, kalau di Kim ini kami sebagai anggota yang baru masuk pun merasakan betul bagaimana hangatnya kebersamaan dengan sesama anggota koalisi. Lalu bagaimana kita bisa setara, bisa cair ya. Semuanya bisa memberikan masukan, bisa berdiskusi dengan santai. Bahkan dalam diskusi-diskusi pun teman-teman dari partai-partai lain sampaikan, ayo Mas Ahaye kita jadikan calon juga nih gitu. Hanya kok kami menyampaikan. Bayangkan, maksudnya bukan kami ini yang mendorong. Tapi kami sampaikan, kami tahu bahwa di Kim sudah ada prosesnya gitu. Ya kan, kita biarkan saja berproses nama-nama yang sudah ada dan menguat, kemudian akhirnya muncul 4 nama ini. Dari sekian banyak nama yang tidak kami ungkap sebelum-sebelumnya, ini kan bagian dari mengerucut. Mengapa Mbak? Dari banyak nama sebelumnya menjadi tinggal 4. Karena waktu memang nanti 19 sampai 26 Oktober ada pendaftarannya. Ini bagian dari proses itu, bagaimana demokrasi di internal koalisinya pendukung Pak Prabowo ini dijalankan. Tentu setiap koalisi, setiap kerjasama punya mekanisme masing-masing. Nah bagi kami justru di sini dengan koalisi yang besar ini malah bagus. Kenapa? Karena banyak nih ternyata yang mau dukung. Yang kedua kemudian banyak nama-nama tokoh nih yang dimunculkan juga, yang didiskusikan juga gitu di dalam sini. Hanya saja memang dengan berbagai pertimbangan, setahu kami yang kami dengar tadi, yang menguat 4 nama itu. Apakah kemudian keputusannya tetap di 4 nama itu? Ya. Atau tadi seperti kata Bang Eriko akan ada yang lain? Ya tetap bagi kami Pak Prabowo lah yang menentukan sebenarnya. Kata kuncinya di ujung nanti setelah semua masukan itu Pak Prabowo yang menentukan, dan kami meyakini dan kami berharap betul Pak Prabowo pasti memilih cawapres yang tepat dan bisa membawa kemenangan, karena perjuangan kami ini hanya bisa terwujud ya, perjuangan untuk rakyat bangsa dan negara ini kalau nantinya Pak Prabowo terpilih sebagai presiden, kan tentu akan lebih memudahkan dalam perjuangan kami nantinya gitu. Oke, tetap
Baik, kita akan tunggu di sini ya siapa kira-kira yang akan mendampingi dua sosok ini, baik Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto di sini. Dan kita jangan sampai saling tunggu karena tentunya masyarakat menanti siapa ke depannya. Gimana Pak Eriko? Kita semua berandai-andai. Seandainya tidak seperti kerjasamanya Adinda Zaki. Kalau memang mengharapkan yang muda, kenapa tidak Mas Ahaye saja dimajukan? Kita tunggu ya, kita tunggu. Oke, seperti apa ke depannya Bang Eriko? Sayang sekali waktu kita sudah habis, dan Mas Herzaki terima kasih telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan juga Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Terima kasih.